Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eka Dewi Solekah, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejatinya, pengajaran dan pendidikan adalah berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam pemberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya murid dianggap sebagai individu pasif yang menerima informasi dan pengetahuan dari guru yang diharapkan patuh dan mengikuti aturan yang ditetapkan di kelas. Memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda, namun pembelajaran di kelas seringkali seragam dan tidak mempertimbangkan keragaman tersebut. Dalam pembelajaran di kelas, berpusat pada guru, di mana guru menjadi satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan, menekankan pada penguasaan materi pelajaran dan hafalan, menggunakan metode pembelajaran tradisional seperti ceramah dan penugasan tertulis, serta kurang mendorong kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi antar murid. Dalam tujuan pembelajaran, mempersiapkan murid untuk mendapatkan nilai tinggi dalam ujian dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, serta kurang memperhatikan pengembangan karakter, nilai-nilai moral, dan kecakapan hidup lainnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai melihat murid sebagai individu yang memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Saya juga sadar bahwa setiap murid memiliki caranya sendiri dalam belajar dan berkembang. Saya memulai paham bahwa pembelajaran yang efektif harus berpusat pada murid, bukan pada guru. Saya mulai memfokuskan pembelajaran pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar individual murid. Dan saya mulai belajar untuk menghargai kodrat alam dan kodrat zaman dalam proses pembelajaran. Dan saya juga paham bahwa murid memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing dan kebutuhan zaman. Dalam pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan menarik untuk murid seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran aktif. Dan saya mulai menggunakan metode penilaian yang lebih autentik untuk mengukur pencapaian murid, bukan hanya berdasarkan tes tertulis. Saya juga berupaya untuk membangun komunitas belajar yang positif dan inklusif di kelas, di mana murid merasa aman, dihargai, dan didukung untuk belajar dan berkembang. Setelah mempelajari modul ini, dalam tujuan pembelajaran saya mulai paham bahwa tujuan pendidikan bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk mengembangkan karakter murid. Saya mulai memfokuskan pendidikan pada nilai-nilai moral, budi pekerti luhur, dan kecakapan hidup lainnya. Saya mulai mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan dengan membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Saya mulai paham peran guru, sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sebagai pengajar tradisional. Saya membantu murid untuk belajar secara mandiri dan menemukan potensi mereka sendiri. Yang kedua, pembelajar sepanjang hayat. Saya menyadari bahwa guru juga harus terus belajar dan berkembang untuk dapat memberi pendidikan yang terbaik bagi murid. Setelah itu, saya memulai menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama, memahami filosofi Ki Hajar Dewantara dengan cara mempelajari secara mendalam tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, termasuk konsep pendidikan berpusat pada murid, memerdekakan, berbudaya holistik, dan berkelanjutan. Saya juga mulai membaca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara, mengikuti pelatihan atau seminar, atau bergabung dengan komunitas pendidikan yang fokus pada penerapan
filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Menyesuaikan kurikulum dan pembelajaran dengan merancang kurikulum yang berpusat pada murid dengan mempertimbangkan minat, bakat, dan kebutuhan belajar individual murid. Menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menarik seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran aktif. Memberikan murid kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengeksplorasi pengetahuannya sendiri, serta menggunakan penilaian yang otentik untuk mengukur pencapaian murid bukan hanya berdasarkan tes tertulis. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan membangun komunitas belajar yang positif dan inklusif di kelas di mana murid merasa aman, dihargai, dan didukung untuk belajar dan berkembang, menciptakan suasana kelas yang terbuka dan demokratis di mana murid bebas untuk bertanya, berdiskusi, dan mengungkapkan pendapatnya. Menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik dan mudah diakses oleh murid, menyediakan waktu dan ruang bagi murid untuk melakukan aktivitas fisik, kreatif, dan sosial. 4. Mengembangkan diri sebagai guru dengan cara menjadi pembelajar sepanjang hayat dan terus mencari ilmu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri, berkolaborasi dengan guru lain untuk saling berbagi ide dan pengalaman, terbuka terhadap umpan balik dari murid dan orang tua, dan mengikuti pelatihan dan seminar untuk mengembangkan kemampuan diri dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. 5. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, di antaranya dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan memberikan informasi tentang perkembangan belajar murid. Bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dan di sekolah. Mengadakan kegiatan bersama antara guru, murid, dan orang tua untuk memperkuat hubungan dan rasa saling mendukung. Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara membutuhkan komitmen dan usaha yang berkelanjutan, namun dengan penerapan langkah-langkah tersebut, saya yakin dapat menciptakan kelas yang lebih berpusat pada murid, holistik, dan menyenangkan sehingga murid dapat mencapai potensi terbaiknya dan menjadi insan yang berkarakter mulia. Semoga video saya bisa menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.